Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Raja Inggas dengan NIM 23055 41074. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan model simulasi MATLAB atau Simulink dari jurnal yang sudah saya dapatkan dengan judul Mathematical Modeling and Dynamic Simulation of the Nerazzurri Hydropower Plant Using MATLAB atau Simulink. Oke, untuk hasil MATLAB dan running dari hasil MATLAB itu akan saya taruh di akhir video. Oke, untuk model simulasi MATLAB Simulink pembangkit listrik tenaga air atau hydro plant dengan skenario gangguan hubungan singkat 3 fasa ke tanah atau 3 phase to ground fault. Model ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem tenaga listrik merespon ketika terjadi gangguan sehingga dapat diketahui apakah sistem tetap stabil atau tidak. Oke, pertama kita lihat dari bagian sebelah kiri dari diagram. Di sini terdapat hydraulic turbine governor atau HTG. Nah, di sini fungsinya governor adalah mengatur bukaan turbin sehingga daya mekanik atau PM yang diberikan ke generator tetap sesuai dengan kebutuhan sistem. Governor akan mendeteksi perubahan kecepatan rotor. Jika kecepatan generator turun akibat adanya gangguan atau perubahan beban, governor akan menambah daya mekanik. Dan sebaliknya, jika kecepatan meningkat, governor akan mengurangi daya mekanik agar putaran generator tetap stabil. Oke, masih di bagian kiri terdapat excitation system. Nah, sistem eksitasi berfungsi mengatur arus medan generator sehingga tegangan keluar generator dapat dipertahankan sesuai nilai referensi. Output dari sistem eksitasi adalah tegangan medan atau Fe yang masuk ke generator sinkron. Oke, selanjutnya kita masuk ke synchronous mesin yang berada di bagian tengah kiri. Ini generator sinkron ini memiliki kapasitas 200 MVA dengan tegangan 13,8 kV. Oke, generator menerima energi mekanik dari turbin, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Oke, selanjutnya pada generator ini terdapat beberapa sinyal yang dipantau seperti tegangan stator. Kedua ada arus stator, ketiga kecepatan rotor, keempat sudut rotor atau load angle, dan yang selanjutnya ada daya aktif atau PE, dan terakhir ada daya reaktif atau QA. Oke, semua parameter tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi generator selama simulasi berlangsung. Berikutnya, keluaran generator disalurkan menuju transformator step up. Oke, transformator ini memiliki kapasitas 210 MVA dan menaikkan tegangan dari 13,8 kV menjadi 230 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan adalah untuk mengurangi rugi-rugi daya selama proses transmisi listrik menuju jaringan yang lebih luas. Di bagian bawah juga terdapat beban listrik atau load yang merepresentasikan konsumen daya pada sistem. Dengan adanya beban ini, simulasi menjadi lebih mendekati kondisi nyata pada sistem tenaga listrik. Oke, selanjutnya kita menuju bagian tengah diagram. Di sini terdapat blok 3-phase fault. Blok ini merupakan bagian terpenting dalam simulasi karena digunakan untuk memberikan gangguan hubung singkat 3 fasa ke tanah pada waktu tertentu. Oke, gangguan 3 fasa merupakan salah satu jenis gangguan paling berat dalam sistem tenaga listrik karena melibatkan ketiga fasa secara bersamaan. Oke, tujuan pemberian gangguan ini adalah untuk menguji kemampuan generator dan sistem tenaga dalam mempertahankan kestabilannya ketika terjadi kondisi abnormal. Kemudiannya di sebelah kanan terdapat blok 3-phase VE measurement. Oke, blok ini berfungsi mengukur besarnya tegangan dan arus 3 fasa setelah daya melewati transformator. Dari hasil pengukuran tersebut, kemudian dihitung daya aktif dan daya reaktif yang ditampilkan pada blok display di bagian kanan atas. Selanjutnya, daya disalurkan menuju grid 400 kV. Grid ini mempresentasikan sistem tenaga listrik utama atau jaringan transmisi yang terhubung dengan pembangkit. Dengan adanya grid, simulasi dapat menggambarkan kondisi operasi pembangkit yang terhubung ke sistem kelistrikan secara nyata. Oke, selama simulasi berlangsung, terdapat beberapa parameter yang diamati, yaitu yang pertama tegangan generator, kedua arus generator, ketiga daya aktif, keempat daya reaktif, kelima kecepatan rotor, keenam sudut rotor, ketujuh tegangan pada beban, dan terakhir ada arus menuju jaringan. Oke, ketiga gangguan 3 fasa terjadi, biasanya arus akan meningkat sangat besar.
sedangkan tegangan akan turun secara drastis. Selain itu, kecepatan rotor dan sudut rotor akan mengalami osilasi akibat ketidakseimbangan antara daya mekanik dan daya listrik. Selanjutnya, setelah gangguan dihilangkan oleh sistem proteksi, generator akan mulai kembali menuju kondisi operasi normal. Jika sistem pengendalian governor dan eksitasi bekerja dengan baik, maka tegangan arus frekuensi serta kecepatan rotor akan kembali stabil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya saya akan menampilkan hasil running dari MATLAB Simulink yang sudah saya kerjakan. Baik, itu dia adalah hasil running dari MATLAB yang sudah saya buat. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.